Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Jangan bosan dengan sapaan itu. Ini doa dari saya dan juga kalau semangatnya itu bagian dari support untuk Anda supaya tetap semangat menjalani hari-hari karena kelihatannya hari-hari belakangan ini kita harus perlu stamina khusus sendiri menghadapi situasi ya, mulai dolar yang terus naik, kemudian kehidupan juga semakin berat, banyak sekali problem-problem di sekitar kita mulai dari kesehatan, soal harga ekonomi dan juga politik. Nah, ini politik juga nggak kalah menariknya dan seperti biasa Anda kami ajak bergabung dalam obrolan membaca berita di balik berita dalam program Off the Record Forum News Network. Masih terus bersama saya Herzbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun banyak sekali parameter ekonomi dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya yang tampaknya malah menurun ya Mas Irsu ya. Ya. Oke. Dan kalau ini kalau dulu kan misalnya gitu, bercandanya itu kan kalau dulu orang bilang begini, kalau kita pergi ke Bandung itu dari 10 wanita itu 11 yang cantik gitu. Katanya begitu ya bercandanya. Jadi merem aja kita pokoknya ambil itu cantik semua gitu. Nah, sekarang juga gitu berita. Berita ini kita pun dari 10 berita itu 11 berita menarik semua ini. Jadi tinggal merem aja kita juga udah bisa milih beritanya semua menarik kalau mau kita bahas ya, Mbak Agi ya. Iya betul Mas Ersu. Apa saja itu ya? Mulai dari rangkaian pertemuan antara koalisi ya, salah satunya koalisi dari Nasdem dan kawan-kawan begitu ya. Dan kemudian juga memang ada perkembangan juga Mas Ersu dari Golkar. Dari Golkar itu ada pernyataan juga Mas Hersi yang mengatakan bahwa nanti calon dari Golkar itu tetap akan dikonsultasikan atau akan ditanyakan kepada Pak Jokowi begitu. Lucu, ini absurd ini memang. Oke, menarik juga dan kelihatannya juga Pak Surya Paloh kelihatannya udah mulai pasrah kalau mau di reshuffle dari kabinet gitu. Sebenarnya mesti kita dorong ya begitu namanya mendukung Anies ya bahkan sebenarnya lebih elegan kalau pamit dari koalisi dong ya itu jauh lebih elegan dan kalau Pak Surya naik turun maju mundur dan terkesan bahwa ya kalau tetap di dalam kabinet kita akan dukung sampai Pak Jokowi akhir masa jabatan tapi kalau kita di reshuffle ya kita hormati nggak elegan ya gitu ya Mbak ya itu jadi ini membuat nanti elektabilitasnya Nasdem nggak naik-naik padahal dengan mengusung Anies Baswedan ini dipastikan kan dapat kotel efek ini dari Nasdem itu. Kita tahu beberapa hari yang lalu kan beberapa pekan yang lalu banyak sekali orang yang anggota baru yang daftar ke Nasdem ya gara-gara mengusung Anies ini ya Mbak ya. Iya betul Mas Hersu. Indikasinya adalah memang ada yang keluar begitu ya, yang keluar dari anggota Nasdem dan yang paling banyak keluar itu kabarnya adalah dari Indonesia Timur begitu, antara lain dari NTT, Papua. Tapi kemudian yang banyak masuk itu juga banyak begitu ya, dari Aceh yang tadinya sebelumnya Pak Surya Paloh itu kan mengeluh ya soal keterpilihannya di Aceh, tapi sekarang di Aceh sudah mulai simpati begitu kepada Nasdem. Terus kemudian dari daerah Sulawesi, Sumatera dan tentunya juga Jawa. Ya itu menarik. Jadi satu tadi soal ini pasti menarik soal pertemuan ini ya. Terus kemudian apalagi ini soal BEM UI ya. Siswa yang marah nih Mas Esu. Iya. BEM UI marah sekali sepertinya. Ya. Ini kalau saya lihat begitu saya baca evaluasi 3 tahun pemerintahnya Jokowi Ma'ruf itu, wah ini saya bilang itu bukan ngarah lagi ngamuk nih BEM UI ini karena semua ditelanjangi. nanti kita bahas satu persatu juga soal itu ya Mbak ya. Apalagi perkembangan soal wanita yang ditangkap di depan gerbang pintu masuk Istana Merdeka ya. Sekarang udah mulai muncul penjelasan bahwa ini dikaitkan dengan terpapar oleh kelompok radikal gitu ya Mbak ya. Nah, cuman saya agak bingung ketika membaca penjelasan dari Densus ya kalau tidak salah ya disebutkan bahwa ini terpapar gerakan radikal HTI dan NII. Saya jadi bingung nih, apa hubungannya antara HTI dan NII ini? Pasti banyak orang yang nggak memahami konteks dan tidak memahami sejarahnya pasti oh iya ya radikal ya pokoknya kalau
kalau FPI, NDI, HTI dan NII itu pokoknya kelompok radikal. Tapi kan dibeda-bedakan antara HTI dengan FPI aja itu dua entitas yang berbeda dan juga nggak nyambung juga. Apalagi kemudian HTI dengan NII ini bingung juga saya jadi baca penjelasannya ini gitu. Saya jadi penasaran nih kalau saya wartawan di lapangan mungkin saya akan tanya lebih detail itu Pak dari Densusnya tuh gimana ini menjelaskannya ya Pak ya supaya kita dapat pencerahan lah gitu ya. Kok bisa HTI kemudian terus kaitannya dengan NII Negara Islam Indonesia itu. Iya betul Mas Ersu, saya juga lihatnya ini gimana ya, maksudnya apakah NII aja ataukah kemudian dia berubah jadi HTI? Karena kalau seandainya dia terpapar oleh keduanya sepertinya kok tidak mungkin ya. Seperti narasi-narasi para buzzer sebelumnya yang selalu mengatakan bahwa ini terpapar ISIS dan Taliban. Jadi ISIS dan Taliban sebagai salah satu komunitas begitu, padahal keduanya saja berperang di sana. Saling menyerbu, saling membunuh begitu. Ya, ini sama dengan ini Mbak, mumpung lagi ramai juga kemarin soal buzzer yang menyebut yang mengubah khilafah menjadi khilafah itu kan. Anda ingat ya, setahun yang lalu dia juga ribut-ribut, dia yang membubarkan pengajian online di Pelni juga, karena pada waktu itu kata dia pengajian itu terpapar kelompok radikal. Begitu kita cek ternyata yang ustadz-ustadznya ada yang Ustadz NU, Kiai Khalil Nafis, jadi dan juga ada Ustadz Salafi, ya kan gitu ya. Iya betul. Ya, dan mereka nggak paham, dikira Salafi itu kelompok yang dalam tanda petik menurut mereka itu menjadi kelompok yang penentang pemerintah. Padahal namanya Salafi itu di mana-mana doktrinnya itu harus taat kepada para ulil amri gitu, nggak boleh. Wah, mereka mengecam sekali orang-orang yang mengkritisi pemerintah. Ini kan kelihatan jadi benar-benar memang dengan kalau nggak ngerti, kalau nggak belajar serius soal gerakan-gerakan Islam dan sebagainya bisa berbahaya loh narasi semacam ini gitu. Jadi semuanya hantam kromo gitu kan. Iya, dan sepertinya memang disengaja sih Mas Hersu kalau saya melihat gitu ya? itu. Iya, sepertinya karena memang banyak dari umat Muslim ini atau orang-orang Islam di Indonesia ini memang tidak begitu paham ya kepada sejarah-sejarah Islam, pergerakan-pergerakan di negara lain yang kemudian berpengaruh kepada pergerakan di Indonesia dan sebagainya. Begitu bagaimana dulu misalnya NU itu berdiri, Muhammadiyah berdiri, kemudian juga yang lain berdiri, mereka tidak begitu paham begitu Mas Hersu. Jadinya gampang sekali untuk digoreng begitu. Dan kemudian misalnya dikaitkan dengan para pendukung HTI itu mendukung Anies Baswedan. Sejak kapan ada HTI terlibat dalam kegiatan politik kan gitu? Kan HTI nggak percaya dengan gerakan demokrasi dan gerakan politik itu, dia nggak akan memilih. Jadi kalau disebut bahwa HTI itu pendukung Anies Baswedan, saya jadi ketawa-ketawa sendiri juga. Mereka biasanya dari pemilu ke pemilu biasanya golput kok. Ini penting ya, ini perlu kita jelaskan supaya narasinya jadi benar gitu loh ya dalam. Dan kemudian saya jujur aja bahaya kalau ada narasumber yang memberikan penjelasan tidak logik dan kemudian wartawannya yang yang memberitakan juga nggak ngerti backgroundnya, jadi dia tetap aja beritakan dengan apa yang tadi itu yang berita-berita yang salah itu, dan kemudian dikonsumsi oleh publik yang nggak paham juga jadi salah juga. Ini kan bahaya nih. Ini perlu saya kira kita luruskan lah. Kita misalnya perlu belajar kalau KNI itu apa gitu ya, negara Islam Indonesia itu sendiri aja kan sekarang terpecah belah dan faksinya banyak banget gitu. Ya itu mesti dibeda-bedakan tuh ya. Iya, dan narasi NII akan melakukan kudeta dengan memakai golok dan sebagainya itu kan sudah tidak masuk akal ya. Dan sekarang kemudian ada narasi juga bahwa terpapar oleh HTI dan NII. Ini tentu kalau yang orang mengerti, orang akan makin bertanya, orang akan makin tidak percaya dengan narasi itu. Ini sebenarnya teror kebenaran atau tidak sih, begitu ya Mas Yusuf? Ya. Jadi please, bukan kita ini ya, please tolong kalau memberikan penjelasan kepada publik itu yang masuk akal, karena tidak semua orang tidak paham soal ini gitu ya. Jadi kalau orang yang paham jadi ketawa gitu. Tapi yang berbahaya adalah kalau kemudian ditelan narasinya begitu saja oleh publik, dan itu informasinya salah, itu saya kira sangat berbahaya gitu ya. Iya. Apalagi yang kemudian menyebarkan adalah buzzer, dan buzzernya itu seperti yang Mas Hersu katakan tadi, misalnya seperti Dede Budiarto itu yang ada di PT Pelni tersebut adalah orang yang non Muslim begitu ya. Saya sangat menyayangkan sih Mas Hersu. Pasti non Muslim itu ya Mbak, sudah pasti ya.
Iya, kalau saya sih melihat, namanya kan Kristia Budiarto kalau tidak salah ya, namanya pakai Kristia begitu, dan kemudian dia memang pernah menyatakan saya adalah muslim juga. Ini bisa dilihat ya, ini Twitter-nya yang sudah berapa tahun yang lalu begitu, tapi ini sempat di-capture, mungkin sekarang sudah hilang dari akun dia, dan kemudian, suatu saat dia ketika memiliki persoalan begitu ya, dia mengatakan kepada orang yang, berseberangan dengan dia dan dia beragama Katolik, dia mengatakan, "Saya adalah juga, orang Katolik," gitu. Oh, Jadi jadi orang memang nggak jelas, dia bingung jelas gitulah kita ya sebenarnya, apa ya. agamanya gitu ya. Iya, tapi, orang-orang, mengatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa dia memang non muslim, Mas Ersu, dan Oh, oke. itu makanya banyak yang menyayangkan bahwa ini orang kok, apa ya, maksudnya pembelahan yang tidak ada malu-malunya lagi sekarang gitu, orang untuk mengatai begitu ya, padahal kalau kita dengan saya misalnya dengan teman muslim saya dan kemudian dia, mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak proper gitu ya, akan membuat telinga orang itu merah ketika mendengarnya. Jangankan orang yang dikatai itu orang yang berbeda agama dari kita, yang sesama muslim aja begitu ya, tidak perlu menjadi orang non muslim gitu aja kalau dikatai kita juga merasa tidak nyaman begitu kan. Seharusnya orang merasa malu lah. Nah, budaya malu itu, budaya sungkan, budaya untuk sopan kepada orang lain, rasanya itu sudah benar-benar hancur Mas Hersu saat ini. Ya, 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 ya. Oke, mari kita mulai ya, dengan meluruskan. Kita membaca beritanya dan kita baca, dan yang kita khawatirkan gitu ya, ada kemungkinan itu kenaifan gitu, tapi ada yang memang sengaja mereka dengan sadar itu kemudian buat framing gitu ya. Dia nah itu kan berbahaya ya cara begini, karena bagaimanapun lembaga-lembaga pemerintah, apakah itu kepolisian, apakah itu BNPT, semua itu harus memberikan literasi. Oke, kalau BNPT memang tugasnya itu memerangi kelompok-kelompok terorisme dan sebagainya, tentu narasi yang disampaikan juga harus benar gitu ya. Jadi dengan narasi yang benar itu kan akan lebih efektif gitu. Kalau enggak, ini kan bisa malah enggak efektif dengan cara seperti itu. Apalagi kemudian orang yang paham akhirnya, loh ini kemudian mempertanyakan, loh kalau gitu, kalau dari sisi ininya saya salah, penjelasannya salah, apakah yang mereka sampaikan itu juga benar juga, kan itu jadi berbahaya, dan kemudian orang skeptis dan menganggap semua apa yang disampaikan oleh mereka nggak benar, padahal sebenarnya ada juga kebenaran, kan itu yang kita hindari kan Mbak ya. Iya betul Mas Herso, apalagi narasi dari kepolisian seperti kemarin Pak Fadil Imran Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa ini belum tentu teroris, dan kemudian juga kalau melihat dari perilaku yang bersangkutan tersebut katanya sempat berteriak-teriak dan sebagainya, ada kemungkinan dia ada semacam stres atau gangguan jiwa sehingga harus diperiksa kejiwaannya, dan kemudian narasinya kemudian dari tetangga-tetangga, dari Ibu RT dan sebagainya itu kan mengatakan bahwa dia sedang dalam proses perceraian begitu ya, dia sudah 1 bulan ditinggal oleh suaminya, dan kemudian dia menanggung 2 orang anak, dia juga punya seorang ibu yang sudah tua dan dia tidak ada penghasilan sama sekali. Nah sekarang kalau kita melihat dalam keadaan yang seperti itu, artinya ini orang tengah dalam keadaan terhimpit gitu ya, orang yang sedang susah. Wajar kalau kemudian dia ada tekanan tertentu, dan kemudian apabila kalau saya sih melihat ini ada misalnya begitu ya, dia digosok atau dia ada kelompok tertentu yang kemudian orang susah, kemudian diiming-imingi sesuatu untuk melakukan sesuatu, itu akan sangat mudah sekali Mas Hersu. Orang yang kelaparan untuk dia diiming-imingin, saya kasih ini, kamu jalan ke sana, kamu bawa ini misalnya ya, itu akan mudah sekali gitu. Apalagi katanya dia mengambil pistol itu dari pamannya yang TNI, yang ABRI begitu ya katanya, atau polisi saya tidak tahu, tapi katanya dari ABRI begitu yang sudah pensiun, dan kemudian ada ketika gelar barang bukti itu ada 4 pistol ya yang diperlihatkan, kok sampai banyak sekali begitu ya. Ada fotonya Mas Ersu. Jadi rupanya tidak hanya 1 saja kalau digelar itu ada 4 pistol. Mungkin pistol rusak atau apa, kita tidak tahu, sampai sekarang memang belum ada penjelasan. Tapi ini perlu klarifikasi lebih lanjut. Apakah orang ini siapa sih sebenarnya begitu? Ya. Kita tidak mendinai kalau memang itu fakta-faktanya memang seperti itu, membuktikan itu gitu ya Mbak ya. Tapi jangan kemudian kalau memberi penjelasan yang lebih masuk akal lah gitu, supaya dengan itu Anda kredibel dan kita selalu percaya pada, dan ini kalau enggak orang berdapat pasang kuda-kuda nih. Setiap kali ada lembaga pemerintah memberikan penjelasan dan mesti ditolak semuanya, padahal kadang-kadang sebenarnya mungkin maksudnya benar gitu loh. Itu yang Oke, mari kita tinggalkan topik soal wanita yang
mencoba masuk ke istana, mencoba menerobos istana gitu narasinya yang muncul. Saya tidak tahu apakah memang faktanya dia memang ingin menerobos istana dan ingin ketemu Pak Jokowi, katanya mau mengingatkan Pak Jokowi bahwa sistem yang digunakan oleh Indonesia ini adalah sistem yang salah gitu dan harus diganti dengan sistem Islam. Itu kita benar-benar nggak tahu. Tapi kan kalau kemudian orang dengan latar belakang tadi, orang stres katakanlah gitu, orang depresi bicara soal itu, ya dianggap itu namanya ya jangan dianggap terlalu serius juga gitu ya. Jadi karena kita mesti ingatkan loh, kalau ini digoreng dengan serius dan kemudian diarahkan menjadi terorisme, itu akan merugikan pemerintah Indonesia sendiri. Ingat, jangan lupa ini ada pertemuan berapa 2 pekan lagi ya, G20 gitu. ini kalau terus digoreng, ini akan merugikan pemerintah sendiri loh ya. Iya, kita akan menghadapi G20. Kita sedang pemulihan ekonomi dan saat ini kita ada kasus-kasus besar begitu yang menelan jiwa sangat banyak, yaitu anak-anak masa depan sampai ratusan meninggal dunia. Dan kemudian ini kalau seandainya kasus untuk ethylene glycol itu di ranking Mas Hersu seperti halnya kasus sepak bola, supporter sepak bola yang meninggal di seluruh dunia, mungkin ini juga rankingnya ranking berapa begitu ya? Karena kasus yang lain yang ada adalah di Gambia, terus kemudian di India begitu, dan kasus di Indonesia ini besar begitu. Nah, ini masih ada kasus-kasus besar seperti ini yang kita perlu kestabilan gitu ya, dan nggak perlulah yang seperti ini. Kita masih banyak sekali PR. Contohnya adalah misalnya ini Omikron mulai naik lagi loh Mas Hersu. Iya. Mulai tanggal 25 Oktober kemarin itu jumlah penderita COVID sudah menembus 3.000 per hari untuk jumlah kasus harian. Padahal sebelumnya sudah landai, sudah di bawah 2.000 terus. Ini sudah naik ke 3.000 dan jenis baru yaitu XBB gitu namanya kalau tidak salah cara penyebutannya demikian, itu sudah masuk, sudah berapa hari yang lalu terkonfirmasi sudah masuk ke Indonesia dan itu yang mewabah di Singapura. Di Singapura sendiri kasus jumlah hariannya katanya sekitar 20 sampai 25.000. Bayangkan jumlah pendudukannya berapa juta tapi bisa demikian memuncak begitu ya. Demikian tajam naiknya. Tapi katanya sekitar bulan November, pertengahan November mereka karena sudah mengalami masa-masa sekarang ini memuncak jadi sudah akan melandai. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau seandainya apalagi ya kalau kita agak menyimpang sedikit ada kerumunan seperti di Balai Kota misalnya, kan kita kemarin sempat menyinggung itu ya. Kita belum betul-betul safe gitu, bukan berarti menakut-nakuti, tapi ketika ada sesuatu di luar sana, misalnya di Singapura, itu kan negara yang sangat dekat begitu. Seperti Singapura itu seperti kita berhadapan dengan Sumatera lah begitu. Kalau kemudian di sana pada pekan-pekan terakhir ini terjadi pelonjakan COVID yang demikian besar begitu dengan subvarian baru dari Omikron, ya kita harus berhati-hati di sini. Ya, dan apalagi kan Singapura ada membuka pintunya untuk wisatawan dan banyak orang Indonesia yang pergi ke sana juga ya. Oke, saya kira dengan situasi semacam itu kita jadi paham ya kenapa kelihatannya BEM UI itu bukan kelihatannya ya, BEM UI itu sangat marah sekali terhadap pemerintahan ini dan memberikan raport ini. Aduh, bahasanya menurut saya sampai begitu ya, anak UI, BEM UI ya Mbak ya. Bahasanya tuh tidak hanya to the point atau straight gitu ya, tapi nonjok gitu Mas Hersu. Nonjok ya, oke. Coba mari Mbak kita ini rinci satu persatu Mbak, apanya rapor yang diberikan ini kan dia menyebutnya rapor Nasakom ya. Iya. Raportnya disebut ini dia jadi seperti kayak ada double gitu ya, double arti begitu ya. Tapi maksudnya adalah Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Nasakom, disebutnya demikian. Jangan salah paham, Nasakom artinya adalah nasib 1 koma. Jadi ini seperti IPK ya, semacam IPK indeks prestasi ya, indeks prestasi kumulatif gitu ya. Kalau IPK adalah indeks prestasi kumulatif, yaitu biasanya adalah 4 nilai untuk mahasiswa begitu. Sementara ini adalah di bawah 2. Nah, biasanya universitas itu kalau seandainya IPK-nya di bawah 2, perguruan tinggi itu tidak akan meluluskan gitu atau drop out malah, ada yang drop out. Iya. Ada juga yang sistem itu dia masih bisa diberikan kesempatan untuk mengambil kredit yang sama begitu ya. Tapi ada juga yang kemudian malah drop out. Nah, ini saya rasa ini sepertinya merefer gitu ya Mas Hersu. Ini menunjuk kepada pernyataan Pak Jokowi dulu pada tahun 2013 Mas Hersu. Mas Hersu mungkin masih ingat ketika itu ada diskusi di Universitas Islam Indonesia di Jogja yang ketika waktu itu
ada Pak Mahfud dan juga Pak Jokowi begitu, juga ada Buya Syafi'i Ma'arif almarhum begitu, dan kemudian di situ ditanyakan oleh moderator kira-kira siapa yang akan menjadi presiden begitu kan. Terus kemudian apakah Pak Mahfud ataukah Pak Jokowi, dan ketika itu Pak Jokowi masih menjadi gubernur DKI, dan kemudian Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan yang pantas menjadi presiden tolok ukurnya adalah mereka yang mampu memecahkan persoalan bangsa Indonesia begitu, dan orang yang anti pencitraan. Dia mengatakan demikian pada waktu itu, anti pencitraan. Saya kalau ingat itu jadi agak tertawa sendiri. Tapi terus kemudian dia mengatakan ya untuk menjadi calon presiden tidak perlu IPK harus 4. Jadi indikatornya bukan IPK 4, tapi sebaiknya tidak di bawah 3. Dan kemudian dia langsung menanyakan kepada Pak Mahfud, Anda berapa begitu IPK-nya dulu? Pak Mahfud jawab, IPK saya dulu 3,8 gitu. Dan kemudian menanyakan kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kurang lebih mengatakan bahwa saya nggak sampai 2, dia mengatakan demikian. Nah, itulah yang sampai sekarang ini masih teringat-ingat, dan seringkali ini dalam berbagai diskusi itu diucapkan kembali begitu bahwa IPK Pak Jokowi itu tidak sampai 2. Dan orang menanyakan bagaimana sistem di UGM pada waktu itu kalau sebenarnya ada IPK kurang dari 2. Ini Pak Jokowi bercanda atau tidak? Tapi pada waktu itu konteksnya tidak bercanda sih ya pada diskusi itu. Ya, tapi yang lucu kan kemudian Buya almarhum malah jadi pendukung setianya Pak Jokowi kan gitu. Betul. Secara ideologi mungkin mereka sama kalau saya rasa soal itu ya Mas Hersu. Nah, ini kita kembali kepada BEM UI. Di sini disebutkan Nasakom nasib 1, nah saya rasa itu merefer kepada itu gitu. Jadi ada semacam sindiran gitu atau sarkasm gitu ya kepada IPK dari Pak Jokowi tersebut. Ya. Ini ngeri ya kalau kita baca, karena satu persatu kabinetnya diberi diberi penilaian dan diberi julukan gitu ya. Saya sebenarnya mau bacainnya agar rada ngeri sedap, tapi saya kira ini kan sudah jadi sudah jadi pembicaraan publik ya. Bahkan kemudian istana sendiri juga sudah memberikan tanggapan ya. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Jubir dari istana, begitu. Bahkan jubir dari istana yang memberikan tanggapan adalah mantan ketua BEM UI juga. Siapa namanya Mas Hersu tuh? Oh, Valdo Maldini ya. Iya, betul. Valdo yang mengatakan bahwa dia butuh BEM UI, tapi bukan badan eksekutif meme Indonesia, kata dia begitu. Karena ini memang nonjok sekali ya yang disampaikan oleh badan eksekutif mahasiswa ini, rapor-rapornya ini Mbak ya. Dan ini waduh, kok kita bacakan apa enggak nih? Mbak. Ya, boleh saja kita bacakan. Ini kan pemikiran dari adik-adik kita calon intelektual ya, yang harus disikapi dengan kecerdasan, dan disikapi dengan kita introspeksi juga kalau saya rasa, dan disikapi dengan penuh kesabaran. Ya kita ini sebagai orang tua Mas Hersu. Ya. Nah ini kan misalnya, ini kita lihat ini Pak Luhut Binsar Panjaitan itu disebut IPK-nya 1,3, sementara Bahlil 1,4, lebih tinggi Bahlil. Dan mereka disebut sebagai penjahat pengkhianat demokrasi. Ini saya kira ini kan menteri, kalau Pak Luhut disebutnya menteri dengan 1000 jabatan, merupakan salah satu menteri yang pertama kali mengutarakan wacana 3 periode. Ini 1000 ini saya kira hiperbola ini, enggaknya ini mungkin berapa waktu tuh yang saya ingat, 21 atau 27 gitu Pak Luhut ya, gitu. Tapi memang banyak sekali gitu ya. Antara Bahlil ini menteri yang paling bertanggung jawab terhadap segala permasalahan investasi yang tidak pro rakyat, menteri yang pertama kali mengutarakan wacana 3 periode. Oh, jadi maksudnya kenapa diberi penjahat pengkhianat demokrasi itu karena wacana bahwa kan 3 periode itu kan terlarang oleh konstitusi kita, tapi mereka tetap saja terus menyuarakan itu, dan Bahlil ini dalam berbagai kesempatan masih terus saja menyuarakan ini ya gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kalau Pak Luhut, kita masih ingat Mas Hersu pada waktu itu sempat berdebat ya dengan anak-anak BEM itu secara langsung begitu, karena Pak Luhut menghadiri sebuah acara di UI. Jadi mungkin teman-teman dari BEM UI ini memberikan ini karena memang pada waktu itu perdebatannya adalah soal ini juga, soal wacana 3 periode tersebut. Iya. Nah ini terus ada lagi nih. Ini sampai ini bahkan tadinya ini kan guru besar di UI, ini nilainya cuman IPK-nya 1,5 ini, Ibu Sri Mulyani. Ini ada dikelompokkan ini, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Menteri SDM, dan kemudian Menteri Bappenas ya. Itu Bu Sri Mulyani IPK-nya cuma 1,5. Disebutnya mereka ini tukang bakar duit rakyat gitu ya.
Salah satu yang paling bertanggung jawab terhadap kacaunya alokasi APBN, menyetujui pendanaan APBN triliunan rupiah untuk IKN dan proyek strategis nasional. Itu Bu Sri Mulyani. Sementara kalau Menteri Arifin Tasrif, ini Menteri ESDM, BBM naik, ya beliau salah satu penyebabnya. Tak mampu membuat sistem pengelolaan energi yang tertata, penyebab penggunaan energi kotor masih sangat marak dan sulitnya transisi energi. Sementara Pak Soeharto ini IPK-nya 1,2 sama dengan Pak Arifin Tasrif tadi. Proyek strategis yang buang uang sampai ratusan triliun bernama IKN ada di bawah Kementerian DOI. Paling suka bakar duit rakyat untuk sesuatu yang sejatinya belum kita perlukan. ini tuh itu. Kalau yang lebih ceritanya balik lagi, kalau presiden tadi kan kabinetnya. Kalau Pak Wakil Presiden bahkan disebut cuman untuk pajangan aja foto-fotonya. Ya, bahwa cuman simbol dan pajangan di depan kelas ini katanya begitu ya. Kalau Pak Jokowi kerjanya kerja tapi sia-sia. Ini banyak sekali kalau kita bacain satu persatu habis di jadwal kita di perbincangan kita ini ya. Iya ya Mas Ersu. Tapi yang kita masih perlu nih, saya rasa si Mas Ersu bacakan ya. Ini yang IPK agak tertinggi adalah Nadiem Makarim. Jadi pendidikan ya. Katanya dia disebutnya demikian narasinya, sok peduli pendidikan sampai lupa soal kebebasan berpendapat di tempat pendidikan. Demikian. Nah, terus IPK-nya berapa dia? 1,7. Oh, 1,7 lebih tinggi dari Bu Sri Mulyani ya. Ya, ini termasuk tinggi kalau saya rasa ini untuk Pak Nadiem nih. Dan kemudian yang agak IPK menyedihkan itu adalah IPK sebentar ya Mas Ersu, itu 1,1, yaitu dari Pak Sanitiar Burhanuddin, yaitu Pak Jaksa Agung. Oke. Karena Pak Jaksa Agung ini sabar ya Pak ya. Ini saya bacakan nih Pak nih. Kata adik-adik dari BEM UI, karena komitmen beliau untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat jelas wajib dipertanyakan. Apalagi beliau mengatakan tragedi Semanggi bukanlah pelanggaran HAM berat. Selain itu, institusi di bawahnya juga dipenuhi berbagai masalah termasuk korupsi. Saya pahamin karena tragedi Semanggi ini kan memang menyangkut soal persoalan mahasiswa ya. Tapi kalau soal IPK tadi berapa? 1,1 tadi itu ya? Iya, 1,1. Bidang hukum itu yang lain lebih jelek loh Mbak, kalau kita kelompokkan. Jadi kan Kejaksaan Agung, Polri, dan juga dan KPK. Di sini Listio Sigit itu disebutnya malaikat pelindung institusi bobrok. Itu IPK-nya cuma 1,0. Begitu ya. Dibacakannya lebih turun lagi ya. Nah, yang sama juga itu dengan Firly Bahuri yang disebut si pelanggar kode etik, IPK-nya juga 1,0. Coba saya bacakan ya yang malaikat pelindung institusi Pak Kapolri. Kegagalan orang ini dapat kita saksikan dari berbagai kasus yang ada. Sebut saja kasus Sambo, tragedi Kanjuruhan, keterlibatan Polri dalam peredaran narkoba dan banyak lagi kinerja beberapa polisian lainnya. Saya kira ini udah menjadi pemahaman umum. Sementara Pak Firly disebutkan udah langgar kode etik, penanganan korupsi oleh KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri jelas menurun jauh. Korupsi kian subur, perut para pimpinan lembaga anti korupsi pun semakin maju. ini jadi untuk penegakan hukum kelihatannya memang rapornya buruk semua yang disampaikan oleh BEM UI ini. Oke, yang lain masih ada yang mau dibacakan lagi atau gimana gambarannya? Saya kira kita tampilkan nantilah ya. Tapi ini Anda juga bisa akses langsung di Instagramnya BEM UI ini, Mbak ya. Iya, kalau yang ini tadi yang kita tampilkan adalah di Twitter nih Mas Ersu. Twitter yang ini ya? Ya, ini di Twitter. Ya, lebih kurang dia mengatakan demikian ya sebagai narasinya, yaitu 3 tahun masa jabatan Jokowi Ma'ruf, rakyat terus digebuk oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang biadab. Dia mengatakan demikian. Kemudian pendidikan masih mahal dan tak demokratis. Dana APBN yang terus disikat untuk hal-hal minim urgensi, permasalahan lingkungan dibiarkan, praktik KKN semakin marak, sampai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung mendapat keadilan juga terus membludak. Nah, rupanya itu Mas Hersu. 3 tahun menjabat kami terus tersiksa. Masih pantaskah Jokowi Ma'ruf? Amin. Ada di atas tahta. Ini keras ya. Ini betul kritikan yang betul sangat keras. Dan saya rasa jangan emosi Bapak-bapak Pak Jokowi, begitu juga kabinet ya. Karena ini memang saya rasa ya, kita habis menghadapi COVID-19 yang demikian dahsyat, yang kita bisa lihat datanya Mas Hersu, begitu banyak pelajar dan mahasiswa itu yang putus sekolah. Dan kemudian begitu banyak yang di PHK Mas Hersu. Dan mereka belum pulih.
Sampai sekarang masih banyak perusahaan yang memberikan gajinya hanya 50% atau ada yang pemulihan 60%, 70%, tapi belum yang 100% itu mungkin baru sebagian begitu. Jadi ini sebetulnya, dan ini dialami oleh para mahasiswa tersebut gitu, sebab mereka sebagai anak-anak mengalami apa yang dirasakan oleh para orang tua mereka. Dan kemudian sekarang ini mungkin Mas Hersu juga melihat dikatakan bahwa utang kita terus meningkat, saat ini sudah sekitar 7.400 triliun lebih, dan kemudian juga badai PHK ini akan terus melanda, dan CNBC saya baca melaporkan bahwa badai PHK di industri tekstil dan juga industri manufaktur itu tidak main-main, itu sangat besar sekali, itu ribuan terjadi, dan itu akan terus berlangsung sampai 2023 karena krisis ekonomi yang melanda dunia, yang juga memang sebelum itu pun di Indonesia sudah mengalami krisis akibat karena salah pengelolaan gitu ya. Jadi ini tidak main-main Mas Hersu, apa yang dikatakan oleh mahasiswa ini bukan sesuatu yang tanpa alasan. Mereka ini calon intelektual, wajar mereka ini mengingatkan hal seperti ini. Ini justru harus kita dorong. Karena ini kalau mereka tidak berpikir, malah kita yang cemas kalau seandainya mereka tidak mengeluarkan pikiran-pikiran seperti ini, memberikan raport, kemudian melihat urgensi ke depannya seperti apa, bangsa ini harus dikemanakan. Seharusnya malah kita sebagai orang tua, kamu ngapain aja kalau seandainya cuma ngapalin teori aja, begitu kan? Nah, hanya kita dalam hal ini kita perlukan dialog lah. Ini pemerintah jangan ini ya Mas Hersu, jangan ngambek dengan diberi ini. Ya, jangan baper. Oke. Mari kita pindah ke topik yang lainnya. Apa ya yang nyambung dari situ? Soal masa depan pemerintahan saya kira ya berkaitan dengan koalisi. Ini menarik. Tadi kita sudah bahas ya. Rupanya kan kemarin kita melihat seolah-olah ini stuck ya, koalisi antara Nasdem, PKS dan Demokrat itu kayak jalan di tempat gitu ya. Karena kan kita ingat bagaimana setelah pertemuan dengan Anies Baswedan dengan AHY yang datang ke kantor Demokrat itu, kemudian tidak ada langkah lebih lanjut signifikan. Saya tadinya membayangkan setelah dari situ dia langsung safari ke PKS, ternyata tidak gitu ya. Dan setelah pertemuan itu, setelah pertemuan pada waktu itu, juru bicara Demokrat juga menyatakan deal or not deal gitu kan. Terus PKS juga menyatakan bahwa belum ada rencana deklarasi ini karena semuanya masih semua itu keputusan dari Majelis Syuro. Jadi kita lihat ada yang stuck. Rupanya tim kecil mulai bertemu gitu ya. Dan kemarin kita melihat ada timnya udah mulai nggak tim kecil lagi, itu tim setengah kecil lah gitu, karena atau udah mulai setengah besar lah, bukan setengah kecil ya. Karena Anies Baswedan kemudian terlibat dan juga AHY Agus Harimurti juga mulai terlibat, dan yang kita juga kemudian kita dengar kabar lagi loh, kemarin ketemu rupanya AHY dengan Pak Surya Paloh, meskipun itu hanya disebut pertemuan silaturahmi biasa, yang enggak lah dalam situasi sekarang. Kalau AHY ketemu Pak Surya Paloh itu pasti bukan silaturahmi biasa kan gitu ya. Iya betul Mas Hersu, disebutnya kemarin adalah pertemuan kekeluargaan begitu ya. Iya tentu saja tidak lah. Ini adalah merupakan suatu rangkaian yang kita tahu bahwa beberapa pekan yang lalu ya, itu mereka sudah bertemu, yaitu 3 partai ini bertemu, dan tentu saja orangnya adalah yang mewakili partai tersebut begitu ya. Jadi dari ketua DPP begitu. Dan kemudian setelah itu mereka bawa hasil pertemuan itu, dan pertemuan itu tidak hanya sekali rupanya. Jadi ada beberapa kali pertemuan, dan kemudian mereka bawa hasil itu ke rumah Anies ya. 2 hari yang lalu itu dibawa untuk didiskusikan dengan Anies, dan kemudian ternyata ada AHY juga ikut datang di sana begitu, didiskusikan, dan kemudian setelah itu pada tepat sehari kemudian, yaitu kemarin dibawa ke Pak Surya Paloh, yaitu dengan AHY bertemu dengan Pak Surya Paloh. Saya rasa itu adalah suatu rangkaian ya Mas Hersu, dari apa karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa mereka ketika ditanya kira-kira siapa nama yang muncul, mereka terus terang mengatakan bahwa dari PKS yang muncul adalah Ahmad Heriawan, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat, dan kemudian kalau dari Demokrat tentu saja AHY yang muncul, dan itulah yang mereka godok betul begitu. Nah, cuman saya tidak tahu karena di dalam diskusi-diskusi itu apakah Pak Ahmad Heriawan setelah beberapa kali bertemu itu sempat dia juga hadir langsung ataukah bagaimana begitu. Sementara kalau beberapa kali pertemuan itu ketika Anies tidak datang, yang diwakili adalah rupanya Pak Sudirman Said ya yang mewakili. Ya, dia mewakili Sudirman Said. Jadi kan kita ingat bahwa
Anies Baswedan ketika di gedung Nasdem Tower menyatakan ketika ditanya soal calon wakil presiden, kan dia diberi kewenangan untuk mencari calon wakil presidennya oleh Nasdem gitu ya. Dia menyatakan waktu itu ada syaratnya 3 kan yang dia sampaikan. Yang pertama itu saja calon wakil presiden itu bisa menambah elektabilitas dia. Itu pertama. Yang kedua itu membuat stabil koalisi. Jadi ya dia bisa menstabilkan koalisi. Dan yang ketiga ini nanti ketika pemerintahan berjalan itu bisa membantu pemerintahan yang efektif gitu. Jadi ini memang tentu saja syarat-syarat ini yang akan dibicarakan itu maunya Anies gitu. Tapi kan maunya partai politik juga beda-beda gitu. Dan ini yang menurut saya justru yang tidak mudah itu soal cawapresnya. Kalau capresnya gampang, semua udah sepakat Anies gitu. Tapi cawapresnya yang justru lebih sulit kan gitu. Iya betul sekali Mas Ersu. Dan kalau kita melihat sih, dua-duanya sepertinya Pak Ahmad Heriawan dan AHY itu sama-sama kuat juga ya Mas Ersu ya. Oh iya. Kan kalau Pak Ahmad Heriawan ini dia pernah jadi gubernur Jawa Barat ya, 2 periode. Itu provinsi yang terbesar di Indonesia jumlah penduduknya, dan dia juga orang yang punya prestasi yang bagus, banyak penghargaannya. Penghargaannya banyak sekali selama dia memimpin Jawa Barat tuh. Dia waktu itu salah satu kepala daerah yang terbaik lah di Indonesia ya, Ahmad Heriawan. Jadi ya sebenarnya harusnya orang-orang seperti ini memang didorong gitu untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi karena dia punya pengalaman sebagai pemerintah. Jadi kalau lihat tadi tinggal kita uji apakah kemudian Ahmad Heriawan itu punya 3 syarat tadi itu, apakah mampu menaikkan elektabilitasnya. Untuk Jawa Barat itu pasti iya, tetapi kan kita dalam soal Anies ini tidak hanya butuh Jawa Barat, kita pasti butuh juga daerah-daerah lain, Jawa Tengah, terutama Jawa Timur itu kan daerah pertempuran, Jawa lah, ini wilayah pertempuran itu. Kemudian untuk soliditas itu tentu saja orang internal partai lebih diharapkan gitu daripada orang di luar. Tapi yang ketiga untuk pemerintahan, saya kira dia sebagai seorang birokrat dia punya pengalaman jam terbang tinggi karena dia sebelumnya pernah jadi juga wakil ketua DPRD di DKI kan sebelum dia gubernur di Jawa Barat. Jadi dia cukup. Nah, AHY bagaimana? AHY pasti juga soal elektabilitas dia dipastikan juga akan nambah itu kan. Demokrat sekarang kalau menurut survei, mudah-mudahan surveinya ini bisa kita percaya karena salah satunya Kompas menyebutkan bahwa sekarang Demokrat itu lagi naik-naiknya elektabilitas ya gitu. Terus kedua dari sisi stabilitas koalisi tentu saja ya dia faktor yang menentukan gitu. Nah, cuman mungkin di pengalaman pemerintahan yang minusnya dari AHY ini karena dia belum pernah punya pengalaman sama sekali di pemerintahan. Ada di militer tapi kan untuk level dia tentu mungkin dia level sampai batalion ya pada waktu itu gitu ya. Tapi kan teman-teman di Demokrat menyatakan tapi dia sebagai ketua umum partai itu juga jam terbang yang tinggi kata dia punya kemampuan dan dia berhasil mengelola Demokrat, buktinya di bawah dia kemudian elektabilitasnya Demokrat sekarang jadi naik gitu. Itu yang mereka sampaikan. Jadi soal-soal ini saya kira tidak mudah ya persoalan menentukan siapa wakil presidennya itu. Tapi yang tadi dalam awal tadi justru saya lebih menyoroti sikap dari Nasdem gitu kok seperti kata seperti maju mundur gitu loh dalam ketika dia mencalonkan Anies Baswedan ini kan sebenarnya dengan waktu dia mengumumkan 3 nama dan memasukkan nama Anies Baswedan di situ saja itu kan sebenarnya sebuah keberanian tuh dari Nasdem. Apalagi lebih berani lagi ketika dia kemudian mencalonkan cuma 1 nama ya, 1 nama Anies Baswedan di tengah situasi ada kabar Anies Baswedan mau ditersangkakan gitu. Ini kan sebenarnya di situ orang kemudian menghargai keberanian dari Nasdem walaupun banyak orang yang masih terus mencari-cari kesalahan ini jangan percaya dengan Nasdem gitu. Dulu dia dukung Ahok, dia juga bagian dari rezim pemerintahan kan begitu. Itu banyak orang masih mencari kesalahan-kesalahan itu. Tetapi dengan sikap Nasdem yang belakangan ini kok seperti masih terus pengen berharap dia ada di kabinet, ya menurut saya naif banget dong ya. Masa dia mengusung calon yang tidak dikehendaki oleh Pak Jokowi, terus tapi dia tetap berharap Pak Jokowi tetap saya di kabinet dong gitu karena saya loyal mengusung Anda sampai
sampai akhir periode. Padahal Pak Jokowi pikirannya bukan hanya berhenti ini, tapi bagaimana pikiran Pak Jokowi setelah beliau tidak jadi presiden, kan itu yang dipikirkan Pak Jokowi. Iya betul Mas Hersu. Tapi saya rasa juga ini berdasarkan pikiran saya sendiri ya. Tapi saya rasa kalau seandainya kan tetap ada kemungkinan ya. Ini ada beberapa kelompok dan kemudian ada beberapa koalisi. Kalau seandainya sekarang Pak Jokowi juga terlalu kejam gitu ya, istilahnya kepada Nasdem atau kepada Surya Paloh, ini nanti kan sebelumnya memang ada janji bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan diteruskan begitu kan. Apa yang baik-baik akan diteruskan begitu. Nah, sementara Anies sendiri mengatakan adalah continuity dan change gitu. Jadi adalah melanjutkan tapi juga ada perubahan. Yang dilanjutkan adalah apa yang baik-baik. Nah, tentunya ini ada semacam, saya rasa sih ada bargaining ya Mas Hersu. Kalau seandainya sekarang Pak Jokowi juga tetap Nasdem bisa tetap di reshuffle, tidak di reshuffle gitu, tetap ada di pemerintahan, apakah mungkin itu adalah juga bargaining untuk sesudahnya gitu sebagai jaga-jaga kalau seandainya ternyata koalisi Nasdem ini nantinya yang menang, jadi mereka juga tidak akan saklek-saklek amat begitu kepada Pak Jokowi, koalisi Pak Jokowi begitu. Ya politik itu apa ya, menurut saya nggak bisa seperti itu lah Mbak situasinya. Emang ada jaminan, jangankan gini lah, jangankan Anies Baswedan, kalau toh Ganjar misalnya yang nanti kemudian didukung oleh Pak Jokowi yang menang, memang ada jaminan Pak Jokowi juga masih bisa mengontrol Ganjar? Nggak juga gitu. Ya sama seperti halnya dengan Bu Megawati dengan Pak Jokowi gitu ya. Ibu Megawati itu masih sebagai ketua umum partai terkuat loh di Indonesia gitu. Tapi pun ketika Pak Jokowi kemudian menjadi presiden kan banyak sekali beliau juga kemudian bertentangan dengan Ibu Megawati gitu. Padahal Ibu Megawati masih menyebutnya sebagai petugas partai. Itu pun sekarang yang mengendalikan sudah bukan Ibu Megawati lagi gitu. Jadi bayangkan nanti Pak Jokowi ketika beliau sudah turun tidak jadi presiden lagi, dan dia bukan siapa-siapa karena dia kan bukan ketua umum partai seperti Ibu Megawati. Beda loh ya. Posisi Pak Jokowi nanti pensiun dengan posisinya Ibu Megawati sekarang itu berbeda jauh. Pak Jokowi itu sekarang powerful karena Pak Jokowi itu masih menjadi presiden. Nah, itulah Mas Hersu, makanya perlu para relawan ini kemudian menginginkan dan mendoakan supaya Pak Jokowi itu menjadi ketua umum PDIP pada tahun 2024. Ini kan sudah itu berbahaya lagi nih, berarti ini bisa langsung bikin tanduknya Bu Mega berdiri nih ucapan dari ini cari gara-gara ini. Relawannya Ganjar ini berani sekali. Sudah kemarin Ganjar ini disanksi begitu ya, dan kemudian 2 hari yang lalu itu, dan kemarin itu FX Rudy juga ikut disanksi, bahkan sanksinya berat sama dengan sanksi Dewan Kolonel begitu, yaitu sanksi apa itu Mas Hersu yang terakhir begitu yang kan? Terakhir ya. Peringatan keras dan teguran keras dan terakhir. Wah, itu ini kepada kader yang sangat senior loh Pak FX Rudy itu. Dan kemudian ini relawan malah justru mengatakan bahwa relawan Ganjar Pranowo doakan Jokowi jadi ketum PDIP di 2024. Ini maksudnya apa gitu? Cari gara-gara ini. Ini sama seperti kalau saya rasa ya, walaupun ini tidak menista seperti Eko begitu, tapi ini artinya blunder begitu ya. Ini bisa-bisa nanti Pak Ganjar juga mengatakan bahwa saya tidak kenal itu dengan kelompok relawan itu begitu. Ini kelihatan benar relawan naif ya. Dia tidak tahu bahwa Ganjar sekarang sedang jadi target oleh DPP PDIP karena pernyataannya kemarin. Tiba-tiba sekarang dia mendoakan agar Pak Jokowi jadi ketua umum PDIP. Kan ini sebenarnya maksud dia, saya paham maksudnya ini supaya Pak Jokowi senang gitu, dan kemudian benar-benar all out mendukung Ganjar kan gitu. Diharapkan kalau nanti Ganjar jadi presiden, jadi Pak Jokowi nanti jadi ketua umum PDIP, jadi Pak Jokowi masih bisa ngontrol Ganjar kan, maksudnya begitu. Tapi kok kalau buat Ibu Megawati dan buat PDIP ini kan usul yang keterlaluan gitu. Iya. Dan kemudian kita juga melihat Musra ya, lupanya Musra juga masih yang berlanjut ya Mas Hersu, walaupun yang kedua gagal yaitu di Makassar, tapi yang ketiga yang ada di Riau itu sudah berlangsung ya. Dan lucunya malah justru yang direkomendasikan adalah ya mereka tentu saja masih tetap memilih Pak Jokowi begitu ya, tapi yang mereka rekomendasikan kemudian untuk capres itu adalah Sandiaga Uno begitu. Jadi ini kan kita tidak tahu ini
alurnya kemana nantinya, tapi katanya juga akan dipercepat ya, musrah yang terakhir sebelum diserahkan kepada Pak Jokowi itu bulan Januari dari rencana sebelumnya bulan Maret begitu. Ya ini sebenarnya musrah ini sebenarnya udah kehilangan greget lah setelah Pak Jokowi hampir dipastikan tidak akan lagi nyapres lagi. Kan sebenarnya musrah ini kan akan digunakan sebagai justifikasi untuk Pak Jokowi maju lagi, kan gitu kan. Pak Jokowi kan juga pernah menyatakan kalau rakyat menghendaki kan begitu. Nah ini namanya makanya disebut namanya musyawarah rakyat. Itu jadi ini justifikasi. Tapi itu kehilangan greget sebenarnya, dan kita sudah menangkap itu ketika musyawarah rakyat yang harusnya dilaksanakan di Makassar beberapa waktu yang lalu kan kemudian dibatalkan. Dari situ aja kita sudah tahu, dan kemudian mereka pasti akan setelah ini mereka akan balik kanan mendukung Ganjar gitu kan. Ini kan mereka juga cari pegangan baru lah gitu setelah nanti Pak Jokowi nggak bisa mereka pegang lagi gitu. Iya, betul sekali Mas. Saya melihatnya juga begitu ya. Karena saya hanya membayangkan ya, ini relawan dengan membuat konsolidasi, kemudian membuat acara yang melibatkan katanya untuk di Makassar saja kemarin kan rencananya 25.000 begitu, dan itu dari sekian kabupaten semua yang ada di Makassar. Nah, kalau seandainya ini adalah untuk menyerap suara rakyat juga, yang diundang kan juga pendukung Pak Jokowi ya, tentu saja itu suaranya adalah kepada Pak Jokowi juga begitu kan. Nah, yang menarik juga nih Mas Hersu, kalau Mas Hersu bagaimana melihatnya ya? Kalau saya melihat gini, ini sesuatu yang lain lagi nih. Saya baru baca ini Nasdem mengakui mendorong Anies untuk menemui Habib Rizik Syihab hingga Panglima TNI Andika. Saya rasa ini bagus sekali ya Mas Hersu. Jadi ada kesungguhan di Nasdem. Ini yang menyatakan adalah Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, yaitu pihaknya mendorong Anies Baswedan untuk bertemu dengan ex pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan dua-duanya sudah dilakukan oleh Anies gitu. Tapi saya melihat dari sini, kalau seandainya memang ini yang dikatakan adalah benar, ini ada kesungguhan untuk merangkul semua anak bangsa ya. Jadi semuanya siapapun nanti yang menjadi capres dan cawapres dari Nasdem, artinya memperlihatkan bahwa kalian ikut gitu, bahwa suara mereka akan didengar begitu kan, kurang lebih demikian. Asal jangan nanti Hermawi Taslim kasusnya bisa kena kayak Zulfan Lindan lagi gitu, kena diberi sanksi karena salah bicara. Mudah-mudahan enggak gitu ya, karena jujur aja sampai sekarang itu menjadi salah satu titik balik. Banyak kemudian orang juga kemudian bertanya-tanya lagi tentang niatan dari Nasdem itu apa sesungguhnya. Itu dalam kasus Zulfan Lindan ya, karena ketika bicara soal antitesa kok kemudian langsung direaksi dengan sangat reaktif oleh pimpinan Nasdem. Orang bertanya kan memang orang memilih Anies Baswedan itu sebagai antitesanya Pak Jokowi. Kalau dia bagian dari dari kelanjutan di Pak Jokowi, ya ngapain kita pilih Anies Baswedan kan gitu. Iya betul. Ya itu terjadi juga kan di negara lain ya. Kalau seperti misalnya partai konservatif, partai buruh yang ada di Inggris, itu kan memang berbeda begitu ya. Kalau seandainya mereka sama, itu mereka sudah nggak greget lagi begitu. Mereka ada di ini yang sama begitu. Tentunya kan berbeda gitu. Kan makanya lucu-lucuan aja kan ketika kita membaca pernyataan Pak Erlangga Hartarto bahwa nanti calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu itu akan dikonsultasikan ke Pak Jokowi. Terus ngapain gitu. Dan walaupun kita tahu sebenarnya kan sejak awal bahwa KIP ini memang dibentuk untuk kepentingannya Pak Jokowi, tapi ketika dia omongin seperti itu kan jadi apa ya, nggak asik deh gitu. Ngono ya ngono, tapi aja ngono lah gitu. Kalau saya lihat ini karena memang Pak Erlangga kebingungan ya Mas Hersu. Golkar ini betul-betul kebingungan karena seperti kata Effendi Khoiri dari Nasdem kemarin, memang sudah posternya ada di mana-mana, ada di seluruh pelosok Indonesia begitu ya, tapi tidak mengangkat elektabilitas dari Pak Erlangga. Terus begitu juga kemudian di dalam Golkarnya sendiri, di akar rumputnya malah mendukung calon yang lain begitu kan, terutama dari anak-anak mudanya. Apalagi kalau saya melihat Mas Hersu tadi, Mas Hersu mengatakan konsolidasi yang dilakukan oleh AHY. Saya sempat melihat begitu ya, apa sih yang dilakukan AHY memangnya. Ternyata selama 2,5 tahun ini dia keliling Indonesia dengan apa namanya ya, semacam keliling Nusantara seperti itu. Kemudian dia melakukan konsolidasi ke daerah begitu, dan ternyata itu cukup berhasil. Dan kemudian saya lihat ada sebuah survei, entah itu surveinya betul atau tidak,
tidak begitu ya, terlepas dari berapa persen yang direkayasa, tapi hasilnya adalah ternyata AHY ini disukai oleh kalangan muda, Mas Hersu. Jadi kalangan muda, kalangan milenial, Gen Z dan sebagainya itu menyukai sosok ini gitu sebagai salah satu pemimpin masa depan. Entah karena kalau saya melihat karena saya jarang mendengar AHY ini pidato begitu ya, karena memang tidak ada acara yang membuat dia terus kemudian ada tampil di TV untuk pidato. Tapi kemudian saya melihat sengaja mencari gitu karena memang tidak ada di media-media. Saya melihat kemudian ketika dia tampil, dia pidato di YouTube gitu, yang diunggah di YouTube, dia di daerah bertemu dengan konstituen dan sebagainya. Ya, anak ini rupanya belajar. Oh, sorry, bukan anak ini. Ini maksudnya Pak AHY ini sebagai anak muda ini rupanya ya sudah mulai belajar begitu, dan kemudian ternyata memang berhasil mendongkrak elektabilitas dari Demokrat. Bahkan kalau yang tadi Mas Hersu sebutkan, salah satunya adalah survei dari Kompas yang mengatakan bahwa elektabilitas dari Demokrat ini menyalip dari elektabilitasnya Golkar. Wah, ini kan bahaya sekali, Mas Hersu, untuk kelangsungan Golkar begitu. Saya kira ini menarik sekali. Jadi dunia politik kita masih sangat dinamis, tapi kita dorong. Jadi saya selalu mau dorong Nasdem kalau memang serius mau dukung Anies, ya sudahlah, jangan kepalang tanggung lah. Ini kan tinggal jangan bertahan cuma 2 tahun lagi lah Pak Jokowi. Kalau berhasil, ini kan seperti Pak Surya Paloh kan pedagang biasa gambling gitu. Jadi nggak ada ruginya ya kehilangan 2 tahun, tapi untuk kemenangan lagi 10 tahun lagi kan, otomatis kalau Anies terpilih dan dia sebagai pendukung pertama kan pasti dia akan kebawa gitu ya selama 10 tahun ke depan gitu. Jadi harus jelas gitu ya, jangan bahwa ya kalau tetap tidak di reshuffle kita akan mendukung sampai akhir masa jabatan tahun 2024. Kalau di reshuffle ya itu hak dari Pak Jokowi. Ya memang itu hak dari Pak Jokowi gitu, tapi bukan persoalan etika atau tidak, itu soal keseriusan lah gitulah. Kalau kan ini saya kasihan dengan para relawannya Anies Baswedan yang yang gairahnya muncul di mana-mana di seluruh Indonesia. Karena menangkap gairah itu. Tiba-tiba kemudian sempat kempis lagi gara-gara mereka dengan ini serius apa enggak nih Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, kan begitu sebenarnya. Iya ya, semoga apa yang dikatakan Mas Hersu ini didengar oleh Pak Surya Paloh ya, dan saya rasa sih sebetulnya kalau seandainya dia bersikap tegas, balasannya itu akan lebih banyak ya. Oh iyalah, pastilah menang banyak lah. Iya. Dari sejak awal kita kan sudah melihat bahwa ini bakalan menang banyak ini. Iya. Begitu. Oke, bagi kita mesti mengakhiri perbincangannya, banyak topik yang kita bicarakan dan semuanya menurut saya banyak hal yang menarik semua ya. Ada yang beberapa kita lewatkan mungkin nggak kita detailin perkembangan soal gagal ginjal yang kabarnya sudah mulai ada perbaikan karena berhasil membawa masuk obat-obatannya. Kemarin kita perdebatkan apakah Jepang atau Singapura, ternyata itu dari berbagai negara ya obat-obatan ginjal tuh. Memang butuh banyak mungkin ya Mas Hersu ya. Jadi dari mana ya? Dari Singapura, dari Jepang, Australia dan ya. Mungkin yang Singapura paling karena jaraknya paling dekat jadi dia cepat paling awal. Betul. Mudah-mudahan. Dan ada ini Mas Hersu, ada perkembangan yaitu pernyataan dari Ombudsman. Nah, ini saya rasa perlu diseriusi ini. Ombudsman menyatakan bahwa ada kemungkinan besar ini ada maladministrasi dari BPOM dan Departemen Kesehatan. Saya Kementerian Kesehatan. Yes, menarik, dan saya cenderung percaya itu ada, karena bagaimanapun juga bagaimana mungkin itu terjadi kalau tidak ada kesalahan, tidak ada maladministrasi di dua institusi ini tadi ya. Betul. Oke, Bagi, kita mesti mengakhiri perbincangannya. Cukup panjang kita ngobrolnya sekali ini. Dan semuanya menarik, dan kita akan mulai lagi ya untuk sampai besok hari Jumat ya kita ketemu ya. Oke, saya Hersu Guno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.